Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kedua. Video kedua ini akan membahas materi untuk siswa kelas 11 Bahasa Indonesia. Kalau kelas 10 tadi teks laporan hasil observasi, untuk kelas 11 materinya itu tentang menyusun teks prosedur. Oke, kita mulai. Kita lihat ada apa saja sih di dalam teks prosedur. KD dalam materi ini itu dua, KD kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan itu ada mengkonstruksi informasi dalam teks prosedur, dan keterampilan ada merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Nah, ini dia. Apa itu prosedur? Ketika kita akan membahas teks ini, pasti pertanyaan pertama, apa itu definisi dari prosedur? Oke, lihat gambar di sini. Ada memasak nasi goreng, menambal ban, membuat jus. Nah, ketika lihat gambar ini, pasti akan timbul pertanyaan. Apa ya yang dibahas di dalam prosedur? Nah, ini ada satu contoh teks prosedur, cara masak mie rebus. Nah, dilihat. Di sini ada pernyataan bahwa mie instan itu merupakan makanan favoritnya orang di seluruh dunia karena rasanya enak dan masaknya simple, langkah-langkahnya juga gampang. Ini alat dan bahan, kemudian cara masak. Ketika melihat ini, apa yang tergambar di dalam benak kamu? Oh, prosedur ini ternyata membahas ini ya. Prosedur itu membahas tentang cara masak. Nah, cara masak ini disebut dengan langkah-langkah. Oke, nih. Dari contoh memasak mie instan rebus, apa informasi yang kamu dapat? 1. Coba sebutkan mana pernyataan umum dari teks tersebut. Pernyataan umum di awal tadi tentang pernyataan mie instan rebus itu masakan enak, digemari semua orang karena cara masaknya simple, sederhana. Kemudian apa saja alat dan bahan? Nah, tadi sudah diperlihatkan apa saja ada alat dan bahan kalau kamu memasak mie rebus. Yang ketiga, langkah-langkah masaknya gimana? Kemudian dari isinya menjelaskan tentang apa teks tersebut. Berdasarkan isinya, apakah fungsi teks prosedur? Kalau yang namanya prosedur itu isinya langkah-langkah, berarti fungsinya memberitahukan kepada seseorang tentang langkah-langkah atau tahapan dalam memasak mie instan. Dan pertanyaan ke-6, coba kamu buat teks prosedur tentang aktivitas yang kamu lakukan dengan memuat unsur seperti teks tersebut. Nah, ini bukan diminta kamu untuk menjawab, ini hanya berupa pertanyaan yang timbul ketika kamu membaca sebuah teks prosedur. Nah, ini. Kalau di dalam buku paket kita ada di halaman 9 dan di halaman 10. Judul teksnya cara menghidupkan komputer dan cara mematikan komputer. Nah, ketika kamu baca akan timbul pertanyaan. Oh, begini cara menghidupkan komputer, ini langkah-langkahnya. Oke, next. Jadi, kesimpulannya setelah kamu memperhatikan penjelasan materi tentang bagaimana cara masak mie, jadi yang dimaksud definisi teks prosedur itu adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah, poin pentingnya itu langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan suatu hal. Langkah kerja yang disusun itu secara berurutan atau sistematis. Nih ciri-ciri. Ada satu, kalau bikin teks prosedur itu judulnya harus jelas. Kemudian langkah-langkahnya harus berurutan. Nggak mungkin kamu masak mie instan, telurnya dulu baru kamu hidupin kompornya. Jelas salah. Jadi teks prosedur itu langkah-langkahnya harus berurutan. Langkah satu dengan langkah yang lain itu harus berkaitan. Teks bersifat informatif. Kenapa informatif? Karena ketika kamu memberitahukan kepada seseorang prosedur melakukan sesuatu, orang itu akan mendapatkan informasi baru. Isi informasi dipaparkan secara objektif dan universal. Teks bersifat aktual, akurat, dan logis. Nah, ini dia. Teks prosedur itu ada teks prosedur kompleks dan teks prosedur sederhana. Lihat definisinya kalau sederhana dan kompleks. Kamu bisa lihat ini contohnya. Kalau teks sederhana itu cara menghidupkan senter. Definisi dari teks prosedur sederhana itu prosedur yang dilakukan langkah-langkahnya dia sedikit, tidak lebih dari 2 langkah. Kayak kamu mau ngecas HP, ambil cas HP-nya atau chargernya, siapkan HP, kemudian kamu colokkan charger kamu ke dalam stop kontak. Hanya 2 langkah saja. Berarti teks itu, langkah tersebut termasuk ke dalam teks prosedur sederhana. Sedangkan ketika kamu mau ngurus SIM,
kamu mau bikin nasi goreng, itu langkah-langkahnya lebih dari 2 tahap, itu masuk ke dalam kategori teks prosedur kompleks. Langkah-langkahnya dia banyak, lebih dari 2 langkah atau 2 tahap. Nah, kemudian itu ada yang namanya struktur teks prosedur. Tadi kalau definisi teks prosedur itu teks yang menjelaskan mengenai langkah-langkah atau tahapan melakukan sesuatu hal. Setiap teks dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris itu pasti punya struktur susunan. Apa saja struktur teks prosedur? Ada 3. Pertama tujuan, 2 langkah-langkah, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Kita lihat contohnya. Nah, ini dia definisinya dulu. Tujuan merupakan pengantar topik yang akan dijelaskan. Langkah-langkah, perincian, petunjuk, kemudian penegasan ulang itu manfaat apabila petunjuk itu dijalankan dengan baik. Jadi kalau langkah-langkah isinya step by step, penegasan ulang itu isinya manfaat yang didapat kalau kita ngikuti prosedur tersebut. Nah, ini dia. Ini ada contoh langkah-langkah cara menggunakan mesin cuci. Lihat. Nah, ada tujuan, langkah-langkah, penegasan ulang. Ini ada 3 nih. Kalau dilihat dari sini aja, mesin ini merupakan tujuan. Kemudian ini jelas langkah-langkah karena ada pernyataan langkah-langkah. Dan yang terakhir itu adalah penegasan ulang, manfaat. 1. Kita perhatikan. Nah, betul kan? Nah, tujuannya itu membantu ibu rumah tangga dalam meringankan dengan menggunakan mesin cuci, meringankan pekerjaan rumah. Langkah-langkahnya gimana? Itu ada 11 langkah kalau kamu mau ingin menggunakan mesin cuci. Dan yang terakhir itu penegasan ulang, isinya manfaat. Ketika menggunakan mesin cuci harus memperhatikan langkah yang benar dan sesuai. Menggunakan dengan langkah yang benar merupakan upaya kita dalam menjaga mesin cuci agar tetap awet dan bagus. Jadi manfaatnya ketika kita tahu, oh begini cara menggunakan mesin cuci. Manfaatnya kita jadi dapat menggunakan mesin cuci dengan baik. Dengan mengikuti langkah-langkah secara benar berarti kita ikut andil dalam menjaga mesin cuci agar lebih awet dan bagus. Oke. Nah, ini informasi tambahan. Langkah-langkah dalam teks prosedur tidak hanya berupa poin-poin saja, melainkan juga berupa susunan paragraf. Kalau ini tadi, nah ini kan poin-poinnya langsung dijelaskan, ini tujuan, kemudian langkah-langkah, kemudian manfaatnya atau penegasan ulang. Ternyata teks prosedur itu tidak semua berupa poin, ada juga berupa paragraf. Dimana kamu bisa lihat di dalam buku kamu itu di halaman 18 dan halaman 29. Halaman 18 itu judulnya Kiat Menata Rambut Pendek, sedangkan halaman 29 itu meredakan kejengkelan pada hari Senin. Ini yang suka ngatain hari Senin, udah hari Senin aja ya. Nah, lihat di situ gimana tipsnya atau cara-caranya biar kamu tuh nggak bad mood di hari Senin. Nah, itu tadi penjelasan materi tentang teks prosedur. Tetap terus semangat belajar dan sekolah, jaga kesehatan, dan terima kasih. Ini materi yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.